Selamat malam teman-teman semua. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Sangga Buana Bergerak. Ini merupakan hal yang baik untuk kemudian diteruskan untuk teman-teman. Apalagi kita bicara di era saat ini, era yang penuh dengan ketidakpastian. Kalau anak-anak sekarang begitu. Kenapa penuh dengan ketidakpastian pada akhirnya? Tadi adanya namanya standar media sosial. Karena ketika kita bicara media, itu bukan hanya sekedar media-media formal seperti biasa, karena media juga terbagi menjadi beberapa. Ya. Ada yang ngomongin internet tadi, bagaimana ketika kita bicara tentang media dan politik, sebenarnya teori yang bisa digunakan bisa kita baca ya, ketika Antonio Gramsci memaparkan bahwa ada dua unsur yang bisa digunakan oleh manusia untuk mempengaruhi orang lain pada akhirnya. Yang pertama adalah dominasi. Nah, dominasi ini tidak bisa digunakan untuk saat ini. Menggunakan kekerasan, menggunakan kemudian peperangan, dan lain-lain. Yang kedua adalah bentuk hegemoni, teman-teman. Nah, bentuk hegemoni ini yang saat ini sangat terlepas digunakan oleh siapa? Oleh pemangku kekuasaan, oleh pemangku kebijakan. Bahkan Rocky Gerung mengatakan bahwa pembuat hoax terbesar itu adalah pemerintah itu sendiri gitu. Karena apa? Mereka mencoba membuat sebuah keadaan yang dimana keadaan itu disesuaikan dengan agenda setting mereka, sehingga pada akhirnya mereka yang mengkonsumsi media sosial sekalipun, kalau misalnya teman-teman di sini memperhatikan, ketika kita baca di data statistik itu secara global pengguna media sosial itu 2 jam 19 menit, dan di Indonesia itu lebih dari itu, teman-teman. Artinya ruang-ruang publik itu tidak bisa digunakan sebagai alat hegemoni. Ruang publik seperti ini tidak cukup mampu digunakan sebagai alat propaganda. Maka alat yang digunakan adalah media sosial tadi yang orang-orang mudah mengakses terhadapnya. Orang-orang yang entah dari golongan mana, entah dari standar pendidikan yang seperti apa, mereka mudah sekali untuk mengakses itu. Dan kita sebagai kaum intelek mungkin bisa menganalisis wacana media, teman-teman. Ada 3 hal ada 3 paradigma yang bisa kita gunakan untuk membedah setiap fenomena yang muncul terhadap media sosial kita. Bahkan ketika kita melihat televisi yang kita tahu arah keberpihakannya kemana, ataupun media sosial, kalau misalnya kita lihat algoritma itu berjalan dengan begitu mulus, dan itu membawa perubahan secara konstruk sosial bagi masyarakat pada akhirnya. Yang pertama itu adalah paradigma positivisme empiris. Yang kedua, konstruktivisme itu bisa masuk. Ketiga adalah paradigma kritis, mungkin yang bisa teman-teman analisa dari sana. Dan menggunakan 3 metode atau 3 pemikiran ini, teman-teman sebenarnya kita masih bisa ya membedakan mana hal yang rasional dan mana hal yang tidak rasional sekalipun. Artinya dengan kita ikut-ikutan tren media sosial atau bahkan diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, rasanya kita sudah terjebak di dalam agenda setting mereka. Seperti itu. Citra pemerintah misalnya kan, citra lembaga-lembaga negara sekalipun, itu mereka menggunakan standarnya masing-masing. Standar media sosial yang mereka gunakan itu tidak cukup kita membaca dari hanya sekedar melihat algoritma yang kita baca. Tapi bagaimana kita bisa membedah itu dengan tadi 3 paradigma analisis wacana media, teman-teman. Karena apa? Karena saat ini teman-teman bisa kemudian melihat fenomena anak-anak muda, baik dia bisa memanfaatkan. Sebenarnya tidak semua media itu buruk pada akhirnya kalau kita bisa membaca peluang yang ada di media itu sendiri. Tidak semua buruk, kemudian juga tidak semua positif. Seperti itu. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan media itu sendiri. Teman-teman tadi dijelaskan bahwa politik dan media itu berkaitan erat. Ya, justru kita dengan seperti ini juga sudah berpolitik pada akhirnya, dan secara sederhana itu politik adalah sebuah interaksi ya dengan manusia yang lain. Nah, saat ini kita berpolitik di mana, teman-teman? Ketika kita bicara politik ataupun orang enggan dan apatis dengan politik, secara tidak sadar mereka itu sudah masuk ke dalam
hal yang sifatnya politis. Mereka sudah dipolitisasi menggunakan apa? Menggunakan agenda setting yang sudah digunakan oleh pemerintah atau pemangku kebijakan. Ada istilah namanya banjir-banjir gitu kan. Ada istilah itu, saya rasa itu 2014 sudah mulai ya. 2014, 2019 berkaitan erat dengan kepentingan politik 5 tahunan itu. Bahkan serangan darat, bahasanya ya, dalam tanda kutip serangan darat itu tidak mampu untuk kemudian membuat para politisi ini menghegemoni atau bahkan membuat para pemilihnya itu memilih mereka. Karena apa? Skala nasional untuk legislatif itu mereka menggunakan serangan udara tadi, menggunakan citra positif, baik itu presiden bayangkan saja 280 juta hari ini gitu. Terus kemudian dengan data pemilihnya hampir 200 jutaan, itu teman-teman bisa melihat bagaimana darat itu kayak misalnya interaksi langsung tidak mampu langsung kepada para pemilih, tapi menggunakan media sosial. Bahkan kalau teman-teman sering perhatikan media-media nasional, televisi, radio itu kalah saingnya, kalah sebuah perannya ya. Karena apa? Banyak televisi hari ini juga menggunakan YouTube. Televisi hari ini juga punya channel YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Artinya mereka mengakomodasi semua platform media sosial yang mana ini masuk ke dalam kepentingan mereka, seperti itu. Nah, bagaimana nanti peran teman-teman ini atau peran kita sebagai anak muda memanfaatkan peluang pada akhirnya untuk mengatasi hal tersebut, termasuk juga bagaimana kita sebagai anak muda juga untuk memanfaatkan misalnya digital marketing kita seperti apa, ngomongin wilayah gerakan ya, wilayah gerakan kita misalnya dalam skala kota Bandung maupun Jawa Barat, itu kan saat ini sudah tidak relevan lagi. Bukan berarti aksi massa di jalanan itu tidak relevan pada akhirnya, adalah opsi terakhir, tapi bagaimana satu media itu bisa manfaat dan bisa dilihat oleh semua orang dan direspon seperti itu. Bukan karena banyak pengikut, tapi karena hal yang menarik tadi, ada motif tertentu gitu. Apakah kita tidak bisa mempropaganda orang lain? Jelas bisa. Tapi bagaimana kita memanfaatkan sebenarnya fenomena yang ada di sekitar kita. Baru kemarin misalnya seorang utusan presiden aja bisa mundur gitu, mengundurkan diri. Karena apa? Gejolak media sosial begitu kuat gitu. Serang dari sini, diserang dari sini. Artinya dari sana kita bisa melihat teman-teman bahwa fenomena konsensus bersama itu tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan kemudian juga kita juga tidak bisa membedakan mana yang ini adalah sebuah realitas yang sebenarnya terjadi atau yang tidak, seperti itu. Sehingga pada akhirnya dengan kita ikut-ikutan ataupun dengan kemarin ketika ada sebuah gerakan secara nasional untuk menolak rencana ya peringatan darurat itu kan gejolaknya luar biasa tuh. Dimulai dari mana? Di media sosial. Televisi itu terdorong sebenarnya oleh fenomena yang ada di media sosial. Ingat, televisi itu terdorong oleh fenomena yang ada di media sosial. Media-media mainstream itu juga sama. Artinya diberitakan kembali dan ini bisa ngangkat sebuah isu tertentu. Termasuk juga kemarin pilkada gubernur Jawa Barat aja, misalnya kita ambil studi kasus gitu. Seorang Deddy Mulyadi yang saat ini suaranya unggul, gitu kan? Tidak mungkin dia bisa dikenal sampai ke pelosok Jawa Barat karena luas sekali tanpa ada bantuan dari media sosial tadi. Kan itu sederhananya. Kalau kita bandingkan dengan calon-calon yang lain yang tidak begitu populer, atau bahkan ada kelas artis pun tapi tidak populer di media sosial, itu bisa kalah. Maka para politisi, para pemangku kebijakan, para pemangku kepentingan itu masuk ke ranah-ranah media sosial, masuk ke dalam wilayah itu. Maka bagaimana kita bisa terbebas dari itu semua gitu. Bahkan kita tidak menjadikan media sosial itu adalah sebagai standar hidup kita. Kita punya pegangan hidupnya masing-masing gitu. Maka untuk apa kita kuliah gitu kan? Maka secara keilmuan dari sana kita bisa analisis.
Itu teman-teman bisa nanti kita lanjutkan untuk diskusi lebih jauh lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.